Halo adik-adik. Halo. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik. Iya. Kita juga baik-baik. Iya. Tapi kita kangen nih sama adik-adik ya. Kita Iya benar. Kita nggak bisa ketemu lagi ya Kak ya? Iya, tapi adik-adik juga jangan sedih. Kita di sini, ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Oh. Di rumah tetap semangat ya. Benar. Jadi tetap ya, biarpun kondisi begini, tetap harus semangat. Harus, Tuhan. namanya juga anak Tuhan, kita harus tetap semangat. Ya, Kita harus betul. tetap happy. Jangan sampai kita anak Tuhan jadi sedih juga ikutan ya. Iya, Kita harus betul. tetap happy. Yuk, kita mau apa nih Kak? Jaga jarak. 1 meter. Bener. Oh iya, jangan lupa. Apa? Nih. Oh, betul. Sini. Oh, Kamu juga kamu. Lagi. Ingat. Kenapa sih mesti begini? Supaya kita juga tetap sehat. Kita harus jaga Betul. kesehatan, adik-adik. Oh, Ingat, yang batuk pilek pakai ini. iya, Apa ya? pakai nih. Masker. Adik-adik, jangan lupa. Iya, jaga jarak. Sana, 1 meter. 1 meter. 1 Jangan meter, deket-deket. jangan deket-deket. Iya. Kita lanjut, kita mau doa dulu kali ya. Iya, yuk kita doa supaya kita lebih semangat lagi Kak. Betul. Kita mau mengawali semuanya dengan doa. Doa. Yuk, kita angkat pujian. Ku di tanganmu. Katakan ku di tanganmu. Ku di tanganmu. Ku di hatimu. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Katakan ku di tanganmu. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Katakan ku di tanganmu. Di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, sehingga kami boleh kembali menghadap hadirat-Mu. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau ya Bapa sebagai ucapan syukur kami. Tuhan Yesus, Engkau pimpin kebaktian saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami sehingga kami boleh membawa berkat yang dari Engkau. Tuhan Yesus, pimpin kebaktian pagi ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jaga jarak. Ingat, jangan. Wah, aku habis sentuhan ini. Aku harus cuci dulu biar Mesti begitu gini ya? kuman-kuman pergi semua. Betul.
betul. Wah, udah semangat belum nih adik-adik? Kita udah tadi olahraga, Udah doa, udah doa. pasti lebih semangat. Iya dong harusnya. Kita ngapain lagi nih Kak? Puji Tuhan lagi Kak. Saya ada sesuatu. Itu Kak. Tunggu ya. Saya tadinya mau Apa? nitip nggak jadi. Ada sesuatu, tunggu. Kak Rahel punya apa? Apa itu? Wih, bagus amat topinya. Cuma Boleh ada Bagus satu. dong. Boleh pinjam nggak? Aku pinjam. Boleh pinjam nggak? Nggak boleh. Kak geser dikit Kak. Geser dikit. Jangan deket-deket. Boleh Bagus nggak? lah. Ih, ini mah Boleh mahal. amat sih. Mahal ini. Ih, nggak boleh sombong-sombong. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Lah saya beli mahal-mahal. Nggak boleh. Nggak boleh. Terus gimana dong? Udah daripada kita bingung-bingung, kita lanjut aja muji Tuhan Kak. Apa? Kita mau nyanyi itu yang lagu baru itu yang waktu Natal baru dinyanyi. Oh, yang pakai gini. Iya, yang Apa itu? Gini. Ayo, Aku ingat tahu, nggak? aku tahu. Apa? Yesus penolongku. Nah, Oh, betul. Yuk kita lanjut, kita puji Tuhan. Yesus penolongku. Musik. Mana tepuk tangannya nih adik-adik nih yang semangat. Tuhan baik, Tuhan baik dalam hidupku, Dia selalu menolongku saat sedih, saat gembira, Dia selalu bersamaku. Siap-siap tepuk tangan. Tepuk tangan memujinya, berseru memanggilnya. Dia pasti mendengarkan. Dia tepuk tangan. Memuji, bagus. Lagi. Dia pasti mendengar. Dia Yesus. Dia Yesus. Penolongku. Bagus. Capek gak? Lumayan, tapi ngelihat adik-adiknya lebih semangat Kak. Jaga jarak Kak, jangan deket-deket. Tetap Jangan jaga jarak deket-deket. ya? Iya betul. Gak boleh deket-deket. Nggak boleh. Kita udah memuji Tuhan. Terus Olahraga sudah. Tapi ngomong-ngomong ini topi saya dari tadi itu. makanya jangan sombong. Iya. Jangan deket-deket dong. Sombong-sombong itu dosa. Jangan deket-deket dong. Gak boleh sombong makanya. Iya ya, nggak boleh ya. Gak enak kan? Habis kamu Ribet. pakainya gak bertiga sih. Iya punyanya satu, mahal tahu. Tapi kan nggak kan? boleh sombong. Sombong Nggak jadi deh lagi. saya tinggalin. Nggak mau Nah, ah. mendingan Aduh, jangan kita sombong, nggak boleh ya. Sombong itu jelek. Tuhan bukannya ngelihat yang pakai baju bagus. Enggak Enggak. dong, Tuhan lihatnya hati kita. Pakai kalungnya bagus nih, kalungnya bagus. Enggak, Tuhan gak lihat kalung. Apa? Tuhan lihatnya Lihat hati. hati. Tuhan gak ngeliat kalung, gak ngeliat muka, gak ngeliat badan, lihatnya hati. Oh gitu. Iya dong. Ya udah deh, aku nggak jadi ini ah. Nggak jadi pamer-pamer. Iya, nggak boleh pamer-pamer. Iya bener. Pamer-pamer gak bagus. Iya bener. Nggak taunya Tuhan nggak memandang mana yang kaya, mana yang miskin, mana. Semuanya sama. Iya betul. Yuk, kita ada satu pujian nih Apa? yang sama kayak yang Apa yang kita omongkan? Apa? Apa coba? Tuhan Apa? tak pandang rupa. Oh bener Tuhan tak Judulnya pandang. aja Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan
hati yang berkenan padanya. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang harta, namun jauh lebih mulia hati yang berkenan padanya. Tuhan, inilah aku. Tuhan, lihat hatiku. Aku rindu selalu hatiku seperti hatimu. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang rupa. Tuhan tak pandang harta, namun jauh lebih mulia hati yang berkenan padanya. Tuhan, inilah aku. Tuhan, lihat hatiku. Tuhan, lihat hatiku. Aku rindu selalu hatiku seperti hatimu. 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 Mari adik-adik kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika saat ini Engkau telah pimpin kami dalam sekolah minggu, dalam sekolah pagi hari minggu, ini, pagi hari kiranya ini, Tuhan, apa yang telah kami persembahkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati Engkau. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau mau urapi Kak Tasya. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh menjadi berkat buat adik-adik kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Apa kabar adik-adik? Nah, siapa yang kangen mendengarkan firman Tuhan? Kakak kangen banget menyampaikan firman Tuhan sama adik-adik. Walaupun kita terpisah, hanya dapat melihat dari layar kaca, tapi kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Tadi kita udah puji-pujian, sekarang waktunya kita mempersiapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Hari ini kakak punya cerita dari Alkitab tentang seorang janda yang miskin. Janda tahu nggak? Janda itu adalah perempuan yang nggak punya suami, tinggalnya seorang diri. Nih kakak ada gambarnya. Ini adalah janda yang miskin. Dia tinggal di rumah yang kecil, seorang diri. Dia harus bekerja untuk mencari uang biar bisa makan. Walaupun hidupnya susah, dia tetap bisa tersenyum. Kenapa? Karena ibu ini adalah anak Tuhan. Dia rajin pergi ke gereja. Saatnya ibu ini pergi ke gereja, ke bait Allah. Dia siap-siap pakai baju yang rapih. Walaupun bajunya ada yang bolong, dia tetap semangat pergi ke bait Allah.
Sebelum pergi, janda ini sudah siapin sesuatu buat diberikan kepada Tuhan. Akhirnya ibu ini berangkat. Wah, dengan sukacita dia pergi ke bait Allah. Sampai di bait Allah, wah, udah banyak orang yang berkumpul. Aku duduk di mana ya? Dia lihat di depan sudah penuh. Banyak orang kaya yang duduk di barisan depan. Dia lihat bajunya. Aku duduk di belakang aja deh. Ibu ini pilih bangku paling belakang. Ibadah dimulai. Puji-pujian. Walaupun ibu ini duduk di belakang, dia tetap memuji Tuhan. Semangat. Wah, tepuk tangan. Keluarin suara yang bagus untuk Tuhan. Berdoa, dia sungguh-sungguh. Nah, sudah berdoa, waktunya mendengarkan firman Tuhan. Walau duduk belakang, ibu ini gak ngobrol, gak senggol-senggol. Ibu ini memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengerin firman. Setelah dengar firman, ngapain? Yaitu memberikan persembahan. Zaman dulu beri persembahan gak kayak di sekolah minggu sekarang. Dibawain kantong persembahan. Zaman dulu orangnya maju ke depan, masukin ke dalam kotak. Yang paling pertama maju adalah orang kaya yang duduk di barisan depan. Nah, ini orang kayanya. Aku mau ngasih persembahan untuk Tuhan. Lihat apa yang aku bawa. Aku bawa uang yang banyak. Lihat, nih uangku. Pasti gak ada yang ngasih sebanyak aku. Karena uangku paling banyak. Kalau aku kasih yang banyak, Tuhan lihat persembahan aku. Yang lain mah pasti gak dilihat sama Tuhan. Nih Tuhan, aku kasih persembahan yang paling banyak. Lanjut, yang berikutnya, memberi persembahan. Akhirnya tiba saatnya ibu janda ini maju ke depan. Dia udah pegang di tangannya, maju pelan-pelan. Dia kasih berapa ya? Dia masukin 1 perak, 1 lagi 2 keping. Hanya 2 aja, 2 koin. Kecil apa besar? Banyakan yang mana sama orang kaya ini? Banyakan si orang kaya. Tapi ibu ini walaupun ngasih hanya 2, ibu ini sukacita. Aku bisa kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Orang kaya ini ngelihat, hah, cuma 2. Mana mau Tuhan lihat, mana mau Tuhan terima persembahan sekecil itu. Persembahanku pasti yang diterima sama Tuhan. Ibu ini walaupun ngasihnya sedikit, tapi hanya itu yang dia punya. Habis ini dia gak punya uang. Terus mau makan apa? Ibu ini gak mikir. Ibu ini gak mengeluh. Dia ngasih semuanya untuk Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan pasti memberikan berkat yang lebih banyak lagi untuk dia. Jadi dia gak mikir, aku makan apa? Apa aku kasih 1 aja deh buat Tuhan, 1 lagi buat makan? Enggak, ibu ini kasih semuanya dengan sukacita, tidak terpaksa. Gak pamer kayak orang kaya ini. Ternyata dari tadi ada yang perhatiin ibu ini. Siapa ya? Siapa yang perhatiin? Ada yang tahu siapa?
ternyata Yesus ada di Bait Allah juga bersama murid-muridnya. Nah, Yesus perhatiin, wah, ibu ini ibadahnya bagus. Memuji Tuhannya semangat, dengar firman sungguh-sungguh. Lalu memberi persembahan kepada Tuhan dengan cara yang baik. Yesus mulai berbicara sama murid-muridnya. Yuk kita buka di Alkitab. Untuk kelas Yudea Betania pasti udah bisa buka Alkitab kan? Siapin Alkitabnya, kakak tunggu. 1, 2, 3, 4, 5. Buka Alkitabnya di Lukas 21 ayat 3. Lukas 21 ayat 3, kakak bacain ya. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Nah, Yesus bilang ke murid-muridnya, tahu nggak? Yang memberi paling banyak itu adalah ibu ini. Murid-muridnya, kenapa Tuhan? Tuhan Yesus kan cuma kasih 2. Orang kaya itu kasihnya banyak, sampai kantong-kantong. Kok janda itu yang Yesus bilang ngasih paling banyak? Yesus bilang, ibu ini ngasih semua yang dia punya. Memberikan untuk Tuhan. Tuhan gak lihat berapa banyak yang dibawa, tapi Yesus lihat hati kita. Kalau hatinya kayak orang kaya ini, untuk pamer, lihat nih persembahan aku banyak. Nah, Tuhan Yesus gak suka sombong, bukan anak Tuhan yang baik. Tapi ibu ini memberikan sepenuhnya dengan sukacita, dengan tulus untuk Tuhan Yesus. Itu namanya anak Tuhan yang baik. Nah, adik-adik harus mengikuti janda ini yang memberikan persembahan dengan baik, dengan sukacita, dengan tulus, bukan pamer. Contohnya, kakak sering lihat di sekolah minggu. Siapa yang mau kasih persembahan? Langsung semua dari kantong, saya kak, duitnya langsung diangkat-angkat. Nah, itu udah mirip sama orang kaya ini, pamer, dilihat temennya. Atau kasih persembahannya, nih buat Tuhan, bagus gak? Jelek. Kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Ada juga misalnya mamanya kasih 2 lembar. Adik-adik mikir, 1 buat Tuhan, 1 buat jajan, gak apa-apa kali ya. Masa buat Tuhan semua? Aku kan mau makan. Nah, itu juga gak boleh. Kalau dikasih maminya, kasih semuanya, karena itu punyanya Tuhan Yesus. Nah, kalian harus kasih dengan sukacita, gak boleh. Gara-gara aku ke gereja, aku harus kasih uang, aku gak bisa jajan. Nah, itu juga gak boleh ya. Kasih seperti janda ini dengan sukacita, ngasih yang terbaik untuk Tuhan. Tapi adik-adik mikir, kak, kan kita gak ke gereja, kita di rumah, gimana cara ngasihnya? Nah, persembahan itu bukan cuma uang, tapi dari puji-pujian. Siapa tadi yang nyanyi? Bangkit berdiri, ikut kakaknya gerak, ikut. Siapa coba? Nah, kalau kalian tadi nyanyi semangat buat Tuhan, itu udah menjadi persembahan untuk Tuhan Yesus. Terus kakaknya lipat tangannya, tutup matanya, berdoa. Di rumah ini gak ada kakak sekolah minggunya. Nah, itu bukan persembahan yang terbaik buat Tuhan loh. Harus berdoa sungguh-sungguh. Siapa yang dengar firman juga sungguh-sungguh, itu sudah termasuk persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Juga kalau adik-adik nonton video ini, itu
kalian udah kasih waktu kalian sebagai persembahan untuk Tuhan. Tuhan senang walaupun kalian gak ke gereja, gak sekolah minggu, tapi kalian kasih waktu kalian untuk Tuhan. Tuhan bangga punya anak-anak seperti kalian karena bisa memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, firman hari ini hanya segitu. Mengajarkan kita untuk memberi persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan sukacita. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar memberikan persembahan untuk Engkau dengan baik, dengan sukacita dan tulus hati. Tuhan, kami mau tanamkan firman ini dalam hati kami. Tuhan juga yang berikan kami kesehatan tubuh selalu dan Engkau selalu melindungi kami. Juga kumpulkan kami di waktu ibadah sekolah minggu berikutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Kak Sani. Wah, seneng ya. Kita sekalipun dilarang untuk bersekutu di gereja, ya, tetapi kita boleh mendengarkan firman Tuhan Kak tadi Kak. Betul banget Kak, karena firman apa, Tuhan itu kan penting banget ya Kak ya. Iya betul Kak, iya. Apalagi saat-saat ini ya Kak, kita takut, kita cemas. Firman Tuhan yang menghiburkan kita, menguatkan kita Kak. Iya. Betul. Dan terlebih saat ini Kak Andre, ya, kita setelah mendengar firman Tuhan, ada apa Kak Andre? Kita mau ayat emas Kak. Ayat emas. Ayat emas tuh. Ayat emas kali ini ada di Perjanjian Baru. Betul Kak. Di 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 adik-adik. Ya, untuk kelas Galilea, Yudea sama Betania, jangan lupa Kak. Ya. Harus buka Alkitab, belajar buka Alkitab. Buka Alkitab dan baca dari Alkitab ya Kak. Iya betul Kak. Kelas Galilea, Yudea dan Betania, jangan lupa buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya iya, dan baca. Nah sekarang ayatnya kan panjang nih Kak Andre. Iya. Tapi enak sih ayatnya. Kita udah ringkasin untuk Yerusalem dan Galilea dan Yudea dan Betania. Yerusalem, Galilea, Yudea, Betania beda ya Kak ya? Beda. Beda. Kita baca dulu untuk adik-adik yang di Yerusalem dan Galilea. Yerusalem, Galilea dulu ya Kak ya? 2, 3, alamatnya dulu ya Andre. Alamatnya dulu, dari 1, alamatnya. 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hah? Kak? Ya. Apa sih yang dimaksud memberi dengan sukacita? Memberi dengan sukacita itu Kak, artinya dia memberi dengan sukarela. Sukarela? Iya. Apa itu sukarela? Sukarela itu dia memberi dengan sepenuh hatinya Kak. Nggak mikir, sepenuh hati? aduh aku kalau ngasih Tuhan, misalnya persembahan, aku kasih uang persembahan, nanti aku nggak punya uang buat jajan. Oh, itu nggak boleh, itu artinya nggak sukacita Kak. Akhirnya nggak sukarela, iya. Dengan sedih ya Kak ya? Iya, gak aduh. Boleh, aku mesti ngasih uang persembahan ini terpaksa itu Kak, artinya. Oke. Ya.
berarti harus memberi dengan sukacita. Betul. Sekarang Yudea dan Betania Kak. Iya. 1, 2, 3 dari alamatnya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Gampang nih Kak Andre. gampang Kak. Pasti adik-adik mampu hafal ini. Pasti bisa Kak di rumah semua Kak. Nah sekarang Kak Ya. Andre, ada aktivitas setelah ayat Oh, hafalan, ayat ada mas. aktivitas juga kita ada Kak. aktivitas Kak. Ngapain nih Kak kita Aktivitasnya Kak? adalah Ya, adik-adik di rumah harus mencari gambar gambar. untuk diwarnai Kak. Oh, Tetapi kalau adik-adik pinter gambar sendiri, adik-adik boleh gambar sendiri. Habis itu diwarnai. Tetapi dengan catatan Temanya apa, Kak? Paskah. tentang Paskah ya Kak Tema ya. Paskah. Tentang Misalnya apa Kak Andre? Paskah. Tema Paskah Kak Andre. Paskah, misalnya kalau ini telur Kak. Atau enggak Telur biasanya Tuhan Yesus lagi sedang disalibkan Kak. disalib. Oke, ada Iya. gambar salib, ada gambar telur, ada Iya. gambar kelinci, ada gambar yang bertema Paskah. Jadi kalau adik-adik Yerusalem Galilea masih belum bisa gambar, boleh cari gambarnya, minta bantuan papa, mama, atau Papa, mama yang kakak, sedang di iya. rumah, kakak atau Minta, adik-adik bisa cari iya cari di internet gambarnya, ya Kak ya. di print, diwarnain, nanti dibawa kalau kita sudah sekolah Iya, minggu lagi betul, Kak Kak. ya. Dan Tapi apa Kak? kalau mereka bisa gambar sendiri, itu juga boleh Kak. Boleh, Iya. kita bisa nilai lebih. Iya, Dan yang penting Kak Andre, iya. saat nanti kita ketemu, gambar itu dikumpulkan. Dibawa, ya Dapat dikumpulin. apa Kak Andre? Ada hadiah dari Hadiah kita semua yang menarik Kak. dari kita. Iya. Sehingga adik-adik menggambar dan mendapatkan hadiah. Pasti Tuhan berkenan ya Kak ya. Betul Kak. Oke adik-adik, sampai jumpa. Nanti adik-adik datang ketemu dengan kakak-kakak di gereja lagi dengan membawa gambar dan juga hasil mewarnai dengan tema Paskah. Yuk kita ucapin bye-bye pada Ya. adik-adik. 1, 2, 3. Bye Bye-bye. adik-adik. Sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Jangan lupa aktivitasnya. Halo adik-adik. Halo juga Kak Yusa. Hai Kak Caca. Kita mau ngasih informasi kalau kita nggak bisa datang ke sekolah minggu, tapi adik-adik tetap bisa nonton video kita untuk sekolah minggu di rumah. Ya, mungkin sementara waktu kita nggak bisa kumpul di Fluid Village, tapi melalui media yang ini kita tetap bisa beribadah sama-sama ya Iya, Kak. Nyanyi bareng kita dan dengar firman juga. Juga tetap ada ayat hafalannya. Kak. Nah, ya, tapi ini cuman sementara ya. Kalau sudah balik ke sini, jangan lupa datang ke sekolah minggu lagi Iya ya Kak. dong. Jadi sampai bertemu di video kita di YouTube. Dah. See you.